Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kedua, kita akan membahas tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, serta gerak vertikal. Bahasan pertama, kita akan membahas GLB atau gerak lurus beraturan. Apa itu gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan adalah gerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau beraturan. Disebut sebagai GLB. Nah, berikut adalah grafik hubungan antara jarak dan waktu untuk LB ya. Ini S0 itu adalah posisi awalnya. Untuk jarak pada waktu tertentu bisa kita cari dengan S sama dengan S0 VT. Jarak awalnya 0, maka cukup S sama dengan V kali T. Kecepatan. Berikut adalah grafik hubungan antara kecepatan dan waktu ya. Untuk GLB tadi sudah disampaikan bahwa kecepatannya tetap. Maka V-nya tetap pada nilai tertentu ya. Kalau V-nya konstan berarti percepatannya 0 ya, karena perubahan kecepatannya adalah 0 ya. 1 dikurangi V2 dikurangi V1 karena V-nya nilainya sama, maka hasilnya 0 per angka tertentu, maka percepatannya adalah 0. Nah, ketika kita gambarkan seperti ini ya, misalkan jarak antar dua titik ini waktunya sama, nah, ini untuk benda yang kecepatannya rendah, kecil, ya pelan-pelan dalam seperti ini. Nah, semakin misalkan ini 1 ya, ketika ini kecepatannya sedang, jadi dalam jarak ini ya, 3 titik ini dia menempuh waktu yang sama ya. Ini waktunya sama, waktunya sama, waktunya sama. Tapi jarak tempuhnya lebih besar yang ini dan ini yang jauh lebih besar. Ini lebih cepat, ini paling cepat di antara 3 ini ya. Ini kecepatan paling rendah, kecepatan sedang, dan kecepatan tinggi. Bisa digambarkan seperti ini. Ini untuk GLB. Berikutnya adalah gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan berarti gerak benda yang bergerak dalam lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah secara beraturan. Ini untuk grafiknya. Grafik jarak terhadap waktu, dia berupa grafik parabola seperti yang sudah teman-teman simulasikan di pad ya. Parabola S sama dengan S plus V0T plus setengah AT kuadrat ya. S adalah jarak, S0 adalah jarak awal, V0 adalah kecepatan awal, T-nya adalah waktu, dan A adalah percepatan. Nah, grafik hubungan VT ini seperti ini ya. Jadi V-nya naik, ini artinya benda mengalami percepatan ya. Atau kalau misalkan dia ke bawah ini, berarti dia mengalami perlambatan. Jadi GLBB itu ada 2 macam. Ada GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Oke, ini persamaan yang sering digunakan ya, V sama dengan, atau VT ya, VT sama dengan V plus AT, dan 2AS sama dengan VT kuadrat, 0 kuadrat. Nah, karena kecepatannya berubah secara beraturan, maka percepatannya nilainya konstan ya pada angka tertentu. Nah, ini tadi disampaikan ya bahwa GLBB ada GLBB dipercepat dan diperlambat. Nah, kalau dipercepat jadi dia semakin bertambahnya waktu dia semakin cepat ya, jaraknya panjang dalam durasi waktu yang sama. Baliknya kalau GLBB diperlambat maka dalam durasi waktu yang sama jaraknya semakin kecil. Gitu. Oke, di sini ada contoh soal. Mari kita bahas bersama ya. Benda yang semula diam didorong sehingga bergerak dengan percepatan tetap 2 meter per sekon kuadrat. Berapa besar kecepatan benda tersebut setelah bergerak 10 sekon? Kita cek. Dari soal yang diketahui percepatan. Berarti apa percepatan? Nah ya, A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat.
benda semula diam ya. Semula diam itu berarti V0-nya sama dengan 0. Dan berapakah besar kecepatan benda? Di VT yang ditanyakan. Setelah bergerak T-nya 10 sekon. Nah, tadi kita sudah punya 3 persamaan yang sering digunakan dalam GLBB. Kan saya tuliskan dulu. Ini ya. Jadi ada VT, V0 plus AT, dan ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS, dan juga ada S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Kita lihat besaran apa yang ada di sini, A, V0, T, dan VT. Maka kita pilih besaran yang ada pada persamaan ini. Yang mana, teman-teman? Oke, baik. Yang ini ya. T ada, V0 ada, A ada, T ada. Kita bisa menggunakan ini ya, karena dua persamaan yang lain membutuhkan jarak atau S. Oke, kita tulis di sini ya. T dan V0 AT. Oke, ditanyakan V0 karena posisinya awal diam ya. Yang adalah 2 dan T-nya adalah 10. Maka VT sama dengan 10 meter. Jadi VT sama dengan 20 meter. Soal berikutnya. Grafik berikut ini menunjukkan kecepatan suatu benda yang bergerak lurus dalam selang waktu 40 sekon. Ada grafik hubungan V dan T. Berdasarkan gambar tersebut, tentukan jenis gerak yang dialami benda, kemudian jarak yang ditempuh benda selama 40 sekon, dan kecepatan benda pada saat menempuh waktu 20 sekon. Mari kita identifikasi bersama ya. Kita tuliskan dulu di GLBB kita selalu menggunakan 3 persamaan yang tadi ya. Kita tulis dulu VT sama dengan V0 T, VT kuadrat sama V0 AS, dan S sama dengan V0 T plus A kuadrat. Baik. Oke, kita lihat teman-teman. Di sini ada 2 gerakan ya, ada 2 garis pertama dan garis. Kalau kita identifikasi geraknya, maka kita bisa lihat ya untuk pertanyaan pertama. Gerak pertama itu V-nya tetap. Artinya Anda mengalami GLB ya, gerak lurus beraturan dengan V sama dengan berapa itu? 15 meter per sekon. Kemudian kita lihat gerak yang kedua. Gerak kedua, kecepatan awalnya 15, kita tulis ya. V awal S dan V akhir K0 ya. Berarti dia mengalami apa ini? LBB. Karena kecepatannya berkurang, maka dia diperlambat. Oke. Nah, sedangkan kita belum mengetahui perlambatannya ya. Nah, perlambatan ini kita bisa cari. Nah, di posisi ini waktunya berapa ini? Dari 10 ke 40. Berarti kita bisa menuliskan delta T sama dengan 30 sekon. Ya. Kita bisa mencari perlambatannya. Ada V0, VTT. V0, VTT. Nah, kita bisa mencari perlambatannya menggunakan ini ya. Kita tulis kembali persamaannya. Lanjutan ya untuk di VT sama dengan 0 plus T
V akhirnya 0 karena diam, V awalnya tadi 15 plus A ditanyakan, T-nya berapa? 30. Ya. Di 30 A sama dengan KA sama dengan. Nah, ini perlambatannya teman-teman. Di GLBB diperlambat dengan perlambatan A sama dengan min Z. Ini menunjukkan dia diperlambat ya. Jadi besarnya tetap setengah meter per sekon kuadrat. Oke, berikutnya yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh benda selama 40 sekon. Berarti ini ya. Berarti kita bisa menggunakan apa itu? Luas trapesium, betul sekali ya. Oke. Pertanyaan kedua. Cara pertama, kita bisa menggunakan S sama dengan luas trapesium. Nah, luas trapesium adalah jumlah di sejajar ya per 2 tinggi. Nah, di trapesium ini jumlah sejajarnya yang mana? Kayak ini. Ini. Nah, ini berapa besarnya? 40. Tambah yang atas. Ini ya, 10 per 2 kali tingginya. Tingginya berarti ini ya. Berapa itu? Per 2 itu 2. Berapa itu? Nah, kali 15. Betul ya? Ada 7. Kan satuannya sudah setara semua ya. Jadi kita tidak perlu mengubah. Tapi kalau teman-teman cek satuannya ada yang berbeda, berarti kita harus mengkonversi dulu. Nah, cara yang kedua bisa teman-teman menggunakan analisis gerakan tadi ya untuk GLB dan GLBB. Maka ini cara yang kedua itu untuk S-nya berarti kan S gerakan pertama plus S gerakan kedua. Nah, kita cari dulu S gerakan pertama itu GLB. Berarti S kan sama dengan V kali T ya. Kali T. Nya berapa? Ini ya, kita lihat grafik saja. S. Waktunya berapa? 10. 100. Nah, jarak yang kedua S2 itu kan ini ya berarti kita gunakan tadi kita punya V0, punya VT, punya A. Nah, kita bisa pakai ini. Nah, VT-nya tahu ya, VT, V0-nya tahu. Di S2 sama dengan V sorry pakai VT plus setengah T kuadrat dengan V0-nya S kali T-nya 3 plus setengah lambatannya di T kuadrat 400 min 900 per 4 ya. Maka kita masukkan ke sini, sudah kita peroleh ya. Dan 150 plus 2 dan berapa? 7 ya. Oke. Teman-teman juga bisa mencoba pakai cara yang kedua ini ya. T kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Nah, pakai ini. Silahkan dicoba. Berikutnya, kita akan menghitung kecepatan benda.
saat menempuh waktu 20 sekon. Nah, maka kita bisa pakai VT ya, teman-teman. Z sama dengan Z plus 2AS. Ya. S-nya tahu nggak pada saat 20 sekon? Tidak tahu ya. Jadi kita bisa pakai yang pertama. VT kuadrat sama dengan V0 plus AT. Nah, T kuadratnya ditanyakan, V0-nya kita menggunakan yang kedua ini, ya berarti V0-nya adalah ini ya, 15 perlambatannya. Nah, waktunya berapa saat 20 sekon. 20 sekon kan berarti di sini ya, ini 20, ini 30. Nah, saat 20 sekon ini berarti kan dia sudah melewati nih 10 sekon, 10 sekon. Berarti waktu ketika 20 sekon untuk gerakan kedua berarti waktunya 10 sekon. Ya. Jadi kita tidak menggunakan waktu yang 20 sekon. Kita gunakan yang 10 sekon. Plus min 5 ya. 10 per sekon. Oke. Ini V0, VT sama dengan V0. Atau ini enggak kuadrat ya. Ini ya. Bisa dipahami. Oke, berikutnya. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Ketahui dari contoh. Awal. Kemudian dipercepat dengan percepatan 2 meter. Tanya. Kecepatan itu ya. Dan jarak tempuh S. Saat T-nya ya. Ada V0, VTA. T, berarti kita gunakan apa tadi? T sama N V0 plus T. Ya. Plus A kali T. Dan berapa? 10 plus 10 ya. 20 meter per sekon. Oke. Dan yang kedua S. Kita bisa pakai VT kuadrat sama dengan kuadrat plus AS. Oke, VT-nya itu ini ya, 400 V0 terus kali A-nya kali S-nya ditanyakan. Terus kita pindah atas ya, sama dengan 4S. S sama atau kita juga cari cara satunya. S dan T. Nah, silahkan teman-teman cari apakah hasilnya akan sama atau tidak. Kita cek ya, V-nya T-nya 5 plus setengah, A-nya 2, nya 2 dan 25 meter. Sama ya. Oke, teman-teman paham ya. Dan kita bahas berikutnya adalah gerak vertikal. Nah, sebelumnya kita bahas GLB dan GLBB itu pada lintasan yang
horizontal atau mendatar, sekarang kita ke gerak vertikal atau gerak yang tegak ya. Nah, ini sama teman-teman sebenarnya dengan konsep GLBB ya. Jadi ini merupakan bentuk gerak lurus berubah beraturan, hanya lintasannya berupa garis vertikal, dan karena gerakannya vertikal maka percepatan yang mempengaruhi hanya percepatan gravitasi. Nah, ini bisa saya tuliskan untuk persamaan yang kita gunakan sebelumnya ya. Kita punya VT sama dengan V0 AT sama dengan AS, dan S sama dengan V0 T plus berat, seperti ini ya. Nah, ini kita bandingkan. Kalau teman-teman sudah paham konsep sebelumnya, insya Allah ini akan mudah bagi teman-teman. Yang membedakan adalah A-nya ya. Kalau di sini kita gunakan percepatannya adalah percepatan gravitasi atau G ya. Nah, ini tinggal kita ganti A-nya. A kita ganti dengan G. Sama ya. Kemudian ini V0 kuadrat, VT kuadrat nih ya, V0 kuadrat plus 2 Y ya. Y. Dan ini percepatannya G. Ini tinggal kita ganti. S-nya kita ganti H. Ya, ini G, ini sama. Oke, kita ganti. Ya. Kalau gerak jatuh bebas itu dipercepat, berarti hanya positif. Kalau ke atas, yaitu kita melempar benda ke atas, berarti dia diperlambat. Jadi nilai percepatannya negatif atau mengalami perlambatan. Nah, ini ada contoh. Mari kita selesaikan. Yang diketahui apa dari soal? Butir kelapa jatuh bebas dari ketinggian 10 meter. Ya, berarti hanya 10. Kemudian yang ditanyakan, nah itu adalah lama waktu sampai ke tanah. B, kecepatan sesaat mencapai tanah berapa. Nah, untuk gerak jatuh bebas ya atau gerak vertikal ini, kecepatan awalnya adalah 0. Maka kalau kita mencari waktu, ada VT, ada V0, ya, ada T. Kita tinggal pakai VT sama dengan V0 plus A. A-nya kan kita ganti G ya, G kali T sama dengan VT-nya ditanyakan, V0-nya 0 plus G-nya berapa? Kalau tidak diketahui boleh kita tuliskan 10 ya, kali T. T sama dengan, kita cari, VT-nya juga dicari ya. Oke, berarti kita tidak bisa pakai persamaan ini. Kita pakai persamaan yang lain. Cari yang lain. Jadi, yang diketahui H ya. Ini VT kuadrat, berarti yang pakai VT tidak bisa, berarti kita pakai S ya. S sama dengan T plus setengah, A-nya diganti GT kuadrat. S-nya tahu 10 sama dengan plus kali kali T kuadrat ditanyakan. Oke, kita lanjutkan. Sama dengan 5 T kuadrat sama dengan KT sama dengan R2. Itu ya. Setelah itu kita cari PT. T-nya tinggal kita masukkan ini ya. Sudah dapat ini. Maka ini tinggal kita PT
IT. Ini akar. Ya, berarti akar. Ini ya. Ya, atau teman-teman bisa menggunakan rumus yang satunya ya. PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Nah, coba. Ya, silahkan teman-teman coba untuk latihan soal halaman 64 dan 65. Ada buku konsep dasar IPA bagian kinematika gerak. Nah, dan jika ada pertanyaan akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.